Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan pada Allah karena dengan rahmatnya pagi ini kita dapat berkumpul di sini di ruang meeting untuk melakukan plan lesson study. Semoga yang kita lakukan pada hari ini menjadi bagian dari amal baik kita dan tentunya bernilai ibadah. Baik Bapak Ibu semua, untuk mengawali acara plan pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu penyampaian permasalahan pembelajaran di kelas 10. Kepada Bapak Ibu, kami persilahkan. Monggo dari mana? Monggo Bu Wasit. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya sebagai salah satu guru pengampu kelas 10 ini mempunyai satu permasalahan dari kelas 10 yang saya ampu. Ini ada satu kelas yang saya merasa ada satu permasalahan yang kami belum bisa menyelesaikan, yaitu ada di kelas 10. Permasalahannya seperti ini. Ketika pembelajaran itu saya merasa kok suasananya itu kurang sehat gitu. Ada beberapa teman atau beberapa siswa yang ada itu sepertinya diperlakukan oleh temannya itu berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi mungkin dianggap kurang satu frekuensi gitu atau mungkin ya. Jadi frekuensinya nggak sama sehingga kalau saya melihat itu kolaborasi yang ada di situ kurang bagus. Ya. Bahkan ada beberapa siswa yang mendominasi di kelas itu. Ya. Nah ini satu permasalahan bagi saya. Mungkin permasalahan ini bisa diangkat untuk kegiatan tadi ini. Demikian Ibu saya sampaikan. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi. Masih ada lagi Bu? Bu bukan. Jadi terima kasih Bu Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang saya hadapi permasalahannya itu hampir sama seperti yang diungkapkan oleh Bu Hasti tadi ya. Untuk kelas 10-6 itu memang ada beberapa anak itu yang dominan, jadi dia itu vokal banget di kelas, jadi mengalahkan pendapat-pendapat teman yang lain. Kemudian ada satu anak itu yang seperti didiskriminasi ya, jadi dia itu suka menyendiri, kurang bisa berbaur dengan teman-temannya. Nah, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang saya dan Bu Hasti hadapi di kelas 10? Mohon saya sampaikan kepada teman-teman untuk solusinya seperti apa. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Baik Bapak Ibu, dari permasalahan yang ada tadi yang diungkapkan oleh Bu Hasti, kemudian Bu Hani, Bu Umi, dan Bu Gani, monggo kita sepakati permasalahan mana yang akan kita angkat di lesson study kita. Bagaimana kalau yang kalau diusulkan ini sudah masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan Bu Hatmi tadi. 10-6 ya, tadi kolaborasinya kurang sekali. Padahal di era abad 20 itu kompetensi atau kemampuan untuk berkolaborasi itu sangat diperlukan. Saya kira saya setuju. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua atas masukannya. Berarti kita sepakati ya Bapak Ibu untuk permasalahan yang akan kita angkat dalam lesson study kita
itu adalah kurangnya kolaborasi siswa dalam pembelajaran. Oke. Bapak Ibu, kira-kira lesson study kita ini akan kita lakukan di kelas apa? Apakah akan di 10.6 atau akan di kelas yang lain? 10.6 ya, karena memang permasalahan yang muncul kurangnya kolaborasi yang begitu terlihat itu ada di 10.6 ya. Ya Bapak Ibu, lesson study akan kita lakukan nanti di kelas 10.6. Bapak Ibu yang saya hormati, acara berikutnya yaitu ide solusi. Dengan permasalahan tadi, kurangnya kolaborasi siswa, kemudian ada siswa yang terlalu mendominasi kelas, ada siswa yang tadi istilahnya kurang sefrekuensi sehingga kolaborasi di antara mereka tidak bisa menyeluruh seperti itu. Mari kita menyampaikan ide solusi. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan ide solusi yang kira-kira nanti dapat kita gunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Monggo. Kami persilakan dulu. Ya, saya mencoba memberikan solusi, semoga nanti bisa diterima. Baik, karena permasalahannya itu kolaborasi kurang, kemudian diskriminasi. Nah, itu saya memberi usul. Nanti guru itu melakukan pengelompokan saat pembelajaran itu secara heterogen. Karena membentuk kelompok secara heterogen, satu untuk terjadi adanya kesetaraan, meniadakan diskriminasi. Kemudian untuk membentuk kelompok heterogen itu juga meningkatkan pembelajaran kolaboratif atau kooperatif nanti ya. Kemudian menciptakan lingkungan beragam dan itu tadi mengurangi dominasi anak-anak seperti yang diutarakan pada kami tadi, bahwa di kelas itu ada dominasi. Maka dari saya terima kasih. Terima kasih Bu. Mau masukan dari yang lain? Terima kasih. Tadi anak ada yang mendominasi dan sebagainya. Tadi ini disepakati perlu kolaborasi, ya. Saya usul mungkin untuk kolaborasi itu anak perlu tantangan baru. Mungkin kalau selama ini belajar di kelas, mungkin kita bisa bawa anak ke luar atau kemana, bukan hanya di kelas terus. Mungkin nanti anak yang mendominasi tadi karena beda tantangan dan sebagainya, nanti ada perubahan gitu. Yang lainnya yang selama ini kurang berperan, mungkin karena dia tertantang atau ada motivasi yang baru untuk belajar dan berkolaborasi. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu semua atas ide solusi yang sudah disampaikan. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu untuk penentuan mapel apa. Nah, ini penting. Bapak Ibu, kira-kira hal ini akan kita terapkan pada mapel apa? Monggo bisa diusulkan kira-kira mapel apa? Monggo Bu. Terima kasih Bu. Di sini setelah melihat beberapa kesimpulannya, saya mengusulkan mapel biologi saja ya Bu ya. Alasannya karena kolaborasi bisa diajarkan ke anak bila pembelajaran di luar. Dan saya seringkali mengajarkan itu, ngajar di kelas itu kayak jalan-jalan di sekitar sekolah. Mungkin itu anak lebih tertarik. Betul Bu Alasan. Terima kasih. Bu, terima kasih masukannya. Monggo kalau masih ada kira-kira ini mapel apa yang akan menerapkan lesson study kita ini. Terima kasih. Saya juga sependapat dengan Bu Umi. Mungkin mata pelajaran biologi yang kita pilih sebagai lesson tadinya. Saya setuju biologi aja yang mungkin lebih menarik dan problemnya itu lebih banyak.
Monggo Pak Sari. Dari setengah aku tuh malam. Sebenarnya gini Bapak Ibu, justru ketika kita itu tidak paham bicara yang menyelesaikan itu ya kita yang kita lesson studikan gitu ya. Tapi sepertinya karena ini sudah fisika dan kimia atau sepakat biologi dan biologi ini orang mau idul ya. Ini nanti sementara biologi dulu, tapi nanti ini bisa digantikan. Ternyata fisika juga punya masalah yang sama, setelah itu fisika, setelah itu kimia dengan masalah yang sama seperti ini. Karena ya nanti lagi. Karena kita tujuannya dalam cari solusi dari permasalahan kita di pembelajaran di kelas. Ngaten gitu, langsung gue tak tutup langsung. Ini boleh masukkan? Oh boleh. Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu. Kok saya itu Bapak Ibunya tidak kalau saya itu kok senangnya berpikirnya agak lain. Kalau biologi ke lapangan itu sudah biasa, kalau kelas itu sudah biasa. Kalau saya itu kan cari yang lain, ini kan mau belajar ya. Tadi Bu Harni mengatakan saya itu jarang sekali, malah belum pernah. Ya maka sekarang diperlukan loh. Apalagi tadi menyampaikan bahwa ada materi pemanasan global. Saya rasa itu sangat bagus ketika kita bawa anak-anak keluar kelas. Kalau menurut saya kok seperti itu. Jadi itu kita cari yang lain aja. Kalau biologi keluar kelas itu menurut saya sudah biasa sekali. Kita bawa ke sawah, kemudian kita bawa ke taman, itu biasa. Maka kita cari yang luar biasa. Atau kimia misalnya, cari kimia. Saya rasa juga ada masalah, kita praktikumnya ada di luar. Misalnya membuat bahan-bahan itu pakai kimia. Misalnya membuat sabun cuci misalnya, itu kan bisa kita lakukan di luar ruangan. Yang lain jangan yang sama itu nggak ada bedanya. Betul. Kalau perlu nanti matematika keluar kelas nggak ada masalah, siapa takut? Seperti itu. Itu kalau usul saya buat yang beda, sehingga kita ada gambaran yang lainnya. Yang belum pernah biar jadi pernah. Matur ibu-ibu bapak, matur nuwun. Matur nuwun nanti bisa menjadi masukan bagi guru fisika maupun kimia juga bisa masalahnya dengan permasalahan yang sama. Mungkin nanti setelah biologi tadi sudah disepakati Pak Jafar sudah pokoknya karena kita ini berpikir biologi sih ibu-ibu yang asal biologi siap dan Bapak Ibu untuk menyingkat waktu. Baik Bapak Ibu, berarti kita sepakati untuk masalah yang keempat kita tentukan mapel yang akan mempraktikkan lesson study di hari berikutnya adalah mapel biologi. Langkah berikutnya Bapak Ibu adalah pembuatan modul kepada Bapak Ibu pengampu mapel biologi. Mohon kami persilakan untuk speak-speak sebenarnya. Saya yakin untuk modul Bapak Ibu sudah punya draft sehingga tinggal mungkin perlu dipenyesuaikan sedikit. Mohon kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, silakan salah satu anak untuk memimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Selesai. Ya, saya absen hari ini. Yang tidak masuk, kenapa? Acara keluar kota. Izin ya, ada izinnya, ada surat izinnya. Ya, kemudian yang tidak masuk lagi? Alika. Kenapa? Sakit. Terus? Bunga tidak masuk. Bunga sakit. Terus ada lagi?
Sudah? Sudah. Ya, kita doakan yang sakit, Mbak Alika, Mbak Bunga, segera sembuh biar bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Amin. Ya, materi kita kali ini itu bab terakhir ya sebelum kita menghadapi PSAS. Itu materinya tentang apa? Kemarin sudah saya ini toh. Materinya tentang ekosistem. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Masih ingat klasifikasi makhluk hidup, tingkatan organisasi kehidupan dan klasifikasi makhluk hidup? Kita mulai dari apa kemarin? Mbak, apa Mbak Mela? Terus? Divisio. Terus yang ketiga ada kelas, keempat ada ordo, kelima ada famili, keenam ada genus, dan ketujuh ada spesies. Oh ya, bagus Mbak Mela. Masih ingat pembelajaran yang telah kita lewati kemarin. Terus ada tingkat organisasi makhluk hidup, itu ada spesies, kemudian populasi, komunitas, terus ekosistem yang akan kita pelajari dalam bab ini. Kalian pernah mengamati tidak lingkungan sekitar kalian itu kalau berangkat sekolah atau di rumah atau setiap hari kan berhubungan dengan lingkungan? Pernah enggak mengamati sekeliling kalian? Pernah. Nah, kira-kira ada apa ya? Apakah hanya ada makhluk hidup saja? Tidak. Adakah benda mati yang di situ yang berinteraksi dengan kita? Ada. Nah, di bab ini kita akan eksplor tentang komponen dari ekosistem tadi, makhluk hidup dan makhluk tak hidup, yang biasa disebut dengan biotik dan abiotik. Kemarin sudah saya suruh untuk buat kelompok ya. Sudah? Ya, silahkan memasang nomor di belakang. Sudah siap? Sudah, silahkan dipasang, suruh masangkan temannya. Kemarin video. Nanti saya beri LK, setiap kelompok saya beri 2. Yang kedua, menyusun jaring-jaring makanan. Di sini juga sudah ada di LK-nya format dari penulisan laporan di jaring-jaring makanan. Kemudian yang ketiga, nah ini produknya. Nanti di LK sudah ada link. Kelompok yang suka puisi, ada yang carta. Carta tolong nanti dibuat sebagus mungkin ya. Bisa dengan Canva atau yang lain yang kira-kira menarik dari studi kasus nanti. Kemudian ada yang cerita. Saya harapkan masing-masing kelompok ini berbeda produknya. Gitu. Jadi tujuan dari pembelajaran sudah sampaikan itu. Semua makhluk hidup yang kalian temui di halaman tengah kamu catat. Ya, juga makhluk tak hidup atau abiotiknya juga kalian catat. Sudah tahu ya, biotik itu yang hidup, abiotik itu yang tidak hidup atau yang mati. Waktunya, durasi waktunya untuk yang ke halaman ini itu 30 menit. Jadi setelah kita 30 menit explore di sini, kita pindah ke halaman depan. Jadi hanya ada 2 tempat, halaman tengah dan halaman depan. Terfokus kalau di depan itu kolamnya ya. Ada 2 kolam toh itu. Itu ya, terfokus di 2 kolam itu. Nanti kita bareng-bareng. Semua di sini dulu, semua selesai baru di sana setelah 30 menit. Begitu ya. Setelah itu, setelah kamu catat ini, nanti diskusi kelompok. Saya beri waktu kurang lebih 20 menit untuk mendiskusikan hasil temuan kalian untuk dibuat produk tadi ya. Dan waktu 30 menit nanti untuk presentasi di akhir pembelajaran kita. Jadi nanti kita 3 jam mengeksplor lingkungan faktor-faktor biotik dan abiotik. Begitu, ada pertanyaan?
Tidak. Sudah bisa dimulai pembelajaran di luar kelas kita? Sebelumnya kita suarakan zel-zel kita yang seperti biasa kita zel-zelkan. Ayo. Kuatkan kolaborasi, no diskriminasi, no bullying, dialogi, ya, penyemangat kita hari ini. Silahkan kita pembelajaran di luar. Bisa menemukan silahkan diskusi. Studi kasus saya share ya. Silahkan buka di WA group. Kirim nih grup. Tingkatan perannya silahkan kalian kelompokkan mana yang termasuk produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, pengurai dan detritivor. Ada pertanyaan ini. Di dalam jaring-jaring makanan yang kalian buat ada berapa jalur rantai makanan? Terus apa yang terjadi di dalam jaring-jaring makanan yang kalian buat jika salah satu rantai makanan terputus? Kemudian studi kasus sudah dikirim di WA group. Untuk kelompok 1, 2, dan 3 itu link YouTube yang A. Kemudian kelompok 4, 5, 6 itu link YouTube yang B. Silahkan kalian buat produk sesuai dengan minat, bakat, dan kesukaan kalian ya. Kalian buat apa? Untuk kelompok 1, kira-kira mau buat apa kelompok 1? Kelompok 1 puisi, kelompok 2 peran, kelompok 3 lagu, kelompok 4 carta. Dibuat sebagus mungkin ya carta, bisa dengan Canva yang lebih menarik. Kemudian kelompok 6 5 video. Buat video boleh di luar. Kalau mau bikin videonya bagus boleh keluar lagi bikin video. Bukan kasih waktu kurang lebih 20 menit. Nanti bisa lebih sedikit. Kelompok 6 cerita ya, mau bercerita atau dongeng ya, silahkan didiskusikan mulai dari sekarang. Boleh terserah jawaban. Boleh termasuk terus tak kirim Mbak Tati ya. Aku kira senjelimet iki Mbak. Niki ngene. Sudah Ibu cek buku dan jurnal sudah. Ojo dibuka, piye aja dibuka HP niku. Silakan presentasi ya, yang membuat karta, yang membuat lagu, dan yang membuat puisi dari studi kasus yang linknya sudah saya share ya. Kelompok yang sana sudah siap? Di sini kita perhatikan temanmu yang mau presentasi dari kelompok berapa Mbak? Kelompok 1. Dari kelompok 1. Perkenalkan kami dari kelompok 1.
ingin mempresentasikan hasil diskusi kinerja kami. Dokumen 3 itu ada bunglon, burung, dan kadal di ekosistem lapangan rumput, dan di ekosistem kolam kami tidak ada. Untuk yang pengurai, di ekosistem lapangan rumput ada bakteri pengurai, dan belatung. Juga di ekosistem kolam ada bakteri pengurai. Dan selanjutnya ada puisi dari kelompok 1 yang berjudul Gagal Panen. Ladang hijau padi menari, lambai-lambai dalam damai, malangan hingga menghampiri, petaka kota aku berani. Tikus-tikus merayap senyap, dibawa apa terang, buli padi ini yang terlenyap, tertinggal hampa, juga tak terperi. Carta. Kata pagi datang menyusun. Petani termenung dalam melihat ragam badai negeri asing. Sungai jernih kayak terasa sia-sia. Indirah hati setengah diri menyaksikan kami sudah. Namun semangat tak boleh berhenti. Meskipun kau menyembunyi hati yang pasrah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kami tutup presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga akan memaparkan hasil produk kami yang berupa dalam bentuk lagu yang berjudul Hama Tikus. 1, 2, 3. Padi yang sedang tumbuh dimakan hama tikus, rantai makanan rusak, burung pun kelaparan, petani pun bersedih, hasil kerjanya hilang. Ayo, ayo kita basmi tikus. Demikian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau kekurangan, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Zaidia Fauzi. Saya Musfira Meilawati. Saya Fadila Detiara Putri. Saya Raisa Ali Maharani. Saya Valeri Putri. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami dalam bentuk dongeng. Dimohon untuk atensi dan perhatiannya. Terima kasih. Hama warak menyebabkan kerusakan pada daun, akar, dan batang, sehingga menyebabkan tanaman layu dan mati, bahkan hingga gagal panen. Maka kami persembahkan dongeng yang berjudul Wereng dan Petani Cerdik. Pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok wereng di desa Seviora. Kawanan wereng itu dipimpin oleh Luki dan Luka. Mereka terkenal sebagai hama yang suka memakan habis padi para warga. Luki berkata, "Saat aku berkelana tadi, aku menemukan sepetak lahan yang penuh dengan padi." "Di manakah itu?" ucap Luka. "Di sepetak lahan milik petani cerdik," jawab Luki. Setelah itu pun, Luki dan Luka bersama dengan teman-temannya mulai menjarah habis lahan tersebut. Dan hingga saat ini, tidak terhitung berapa banyak lahan yang sudah mereka habiskan tanpa sisa. Suatu hari, petani cerdik mengetahui bahwa lahan padinya sedang dijarah oleh Luki dan kawanannya. Ia pun memiliki ide untuk membuat Luki dan kawanannya jera. Sang petani pun menawarkan sesuatu. "Luki, maukah kamu ikut denganku untuk menjarah sebuah lahan yang lebih besar dari lahanku?" tawar sang petani cerdik. Luki pun bertanya, "Milik siapakah itu, wahai tuan?" "Milik teman baikku," jawab petani cerdik. "Apakah kamu berniat menjebak kami?" tanya Luka penuh selidik. "Oh, tentu tidak, mana berani aku," jawab petani cerdik. Waktu berlalu.
Kawanan warang pun pergi menuju lahan yang telah disebutkan oleh pimpinan mereka, Luki dan Luka. Kawanan warang pun mulai memakan padi-padi yang ada di lahan tersebut, tanpa mereka sadari bahwa padi tersebut telah dilindungi pestisida. Setelah berhasil menjarah, warang pun kembali ke sarang mereka. Selang beberapa waktu setelah mereka kembali ke sarang, banyak kawanan warang yang jatuh sakit. Bahkan beberapa dari mereka tidak dapat tertolong. Luka yang dari awal menaruh rasa curiga mulai menyelidiki kejadian yang membuat para kawanan warangnya tumbang. Hingga akhirnya ia mendapat kesimpulan bahwa tanaman padi yang temannya makan mengandung pestisida. Mereka sepakat untuk kembali menjarah lahan si petani cerdik. Petani cerdik yang telah mengetahui bahwa rencananya sudah berhasil mulai menuangkan pestisida kepada padi-padi. Wah, kau pikir aku tidak menyangka segalanya? Jadi rasakan itu, ucap petani cerdik. Tanpa luka yang disadari, kehancuran mereka di depan mereka. Amanat yang dapat kita ambil dari dongeng ini adalah jangan pernah untuk melakukan perbuatan dengan cara gegabah. Semua perlu proses dan semua perlu strategi yang tepat. Dan kesimpulan yang kami dapatkan dari dongeng ini adalah pestisida merupakan salah satu cara ampuh untuk mengurangi hama warang yang dapat merusak ataupun membuat gagal panen di masyarakat sekitar. Cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanyakan? Santen toyoni kelopo sekap semanten atur kula tukul kupat dudu santen menawi pat nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah pelajari bab ekosistem ini? Menarik, senang. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada para observer untuk menyampaikan hasil pengamatan di kelas tadi maupun di luar kelas ya. Bapak Ibu, untuk memberikan catatan hasil observasi mungkin perlu saya ingatkan kembali bahwa yang kita observasi adalah murid, bukan guru model, sehingga mohon nanti yang disampaikan adalah bagaimana kondisi murid selama pembelajaran di dalam maupun di luar kelas, dan seandainya Bapak Ibu menjadi pengajar waktu itu melihat kondisi yang seperti itu, oh saya akan seperti apa. Jadi sekali lagi bukan mengoreksi guru model, tapi menyampaikan hasil observasi dari murid selama pembelajaran dan pengamatan Bapak Ibu tadi. Baik Bapak Ibu, yang pertama kami persilakan kepada monggo Bu Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Di sini yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada guru model yang menurut saya sudah menyampaikan pembelajaran di kelas dengan baik dan cukup menyenangkan dan bisa memberikan hasil yang optimum ya. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kemudian yang kedua, dari pengamatan yang pernah saya lihat tadi waktu pembelajaran awal, Bu Guru Bu Kati sudah memberikan istilahnya awal ya, istilahnya pembukaan, berdoa dan seterusnya. Kemudian setelah pembukaan selesai, kemudian mau masuk materi gitu. Ternyata ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa itu masih belum banyak siswa yang belum siap dengan pertanyaan itu. Ya, mungkin karena dia tidak ingat apa materi yang kemarin disampaikan, sehingga dia baru
dengan ini baru saja terus dia itu mencari-cari buku, mengeluarkan catatan gitu. Jadi kayaknya tidak siap dengan ini ya, pertanyaan gitu. Sehingga ini merupakan suatu pembelajaran dari saya. Mungkin nanti di situ supaya ketika saya memberikan pertanyaan itu saya akan menanyakan atau melihat kesiapan anak dulu gitu ya. Jadi ketika anak sudah siap atau kita memerintahkan anak itu untuk sudah siap belajar gitu, nah itu baru kita beri pertanyaan. Ya. Tadi kan anak-anak terlihat belum siap gitu. Kemudian untuk pembelajaran yang kolaboratif atau dalam bentuk kelompok-kelompok ini saya menilai ini sudah terjadi kerjasama yang baik di antara siswa. Tapi untuk siswa tadi anak nomor absen 16 tadi memang ya secara umum sebenarnya dia itu sudah bergabung, tetapi atau mungkin karena sifat pribadinya yang introvert atau gimana dia itu kayaknya kurang bisa membaur lagi gitu ya. Sebenarnya kesempatan itu ada gitu ya. Tapi terus tadi pas saat jam 10 itu ketika diskusi di kelas itu Bu Katni menghampiri dia sampai ayo Kaisar ikut diskusi gitu, jangan diam saja. Nah ini suatu pembelajaran yang bagus. Jadi nanti ketika saya menjadi guru model atau mengajar siswa berdiskusi, saya juga harus keliling untuk melihat bagaimana aktivitas para siswa itu. Mungkin itu dulu apa istilahnya pengamatan dari saya. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang ke SMA Mojolaban kembali. Ini kali kedua saya ikut lesson study. Kemudian notif saya adalah gini, fokus kembali ke siswa yang dinotis. Pertama atas nama Kaisar Presensi 16. Ini saya melihat bahwasanya anak ini sepertinya pikirannya terlalu cepat, Bu. Itu yang saya amati. Jadi istilahnya kalau dilihat sisi internal bocahnya itu sebenarnya aman. Artinya aman adalah dia punya aktivitas yang cenderung agak maju. Cuma saya sih melihat bahwa mungkin dari sisi komposisi kelompok mungkin ya agak perlu dinotis, yaitu kelompok ini menurut saya minim leader jika dibandingkan dengan tim yang dimiliki oleh Zaim. Nah kalau Zaim ini positioningnya sesuai dengan kita juga notice bahwa anak ini cenderung dominan. Saya menilai dominannya positif dalam arti dia leadership. Saya melihatnya apa? Ketika dia duduk bersama anggotanya, itu semua menghadap ke dia. Apapun yang dia bicarakan itu jadi pendengaran. Kalaupun dia di lapangan, dia pun jadi center of attention di situ. Nah dari sini Zain ini punya kesamaan sebenarnya dengan Kaisar, yaitu sama-sama istilahnya apa ya? Curiosity-nya tinggi. Tetapi tidak punya appealing terhadap lawan bicaranya, lawan anggota kelompoknya. Nah cenderung dia itu sibuk sendiri. Saya ambil contoh dua hal. Pertama ketika dia mengobservasi di depan kelasnya menemui mimik. Jadi teman-temannya masih sibuk ngomongin rumput, daripada dia ngomongin rumput juga dia bawa loop keliling. Terus laporan, justru teman-temannya itu malah negatif. Saya lagi nulis rumput, sabar dulu. Nah artinya mungkin kelompoknya belum punya chemistry tersendiri untuk dia bisa nyatu di situ. Kasus kedua adalah ketika dia sudah selesai mengamati kolam di depan, dia justru berkaca di pintu utama dengan sikap tegak seperti itu. Agak unik nih anak. Kalau saya bisa bilang, itu yang saya notice dari Kaisar. Menurut saya mungkin lebih ke diatur lagi komposisi kelompoknya, karena ini kalau memang dia punya jiwa yang mengarah ke militeran,
ini harusnya punya kans tersendiri. Kalau dilihat dari pilihan sepatunya juga sepertinya dia orang-orang yang suka PBB sampai dengan hal-hal seperti itu. Kemudian notis saya selanjutnya adalah Wisnu yang agak jumbo ya berarti ya. Nah ini tidak terlalu dominan kalau menurut saya. Memang dia pemecah kesunyian lah. Tiba-tiba nongkrong masuk dia ger. Kemana ger? Itu yang terjadi yang saya melihat. Ya memang mungkin karena posturnya seperti itu sulit gerak. Temennya jongkok dia nggak mungkin bisa jongkok. Karena memang posturnya seperti itu. Kemudian di dalam diskusi dia baik. Kemudian lucu karena temennya selalu tertawa di sekitarnya dia. Kemudian saya notice Zaim ini punya potensi besar untuk jadi pemimpin. Karena dia punya istilahnya apa ya, persona untuk jadi pemimpin. Kalau saya sih melihatnya persona, karena apa? Setiap orang yang dia deketi pasti langsung open ke dia. Itu jarang orang memiliki itu kan. Itu sulit dibangun karena itu bawaan biasanya. Yang saya notice lagi satu Bu, di luar ini ya, presensi satu saya lupa namanya siapa. Orangnya putih, cowok. Itu setiap laki-laki ya di dekat dia pasti mengelus punggungnya. Setiap laki-laki yang itu mengelus punggungnya. Saya kurang tahu itu bahasa mesranya mereka atau bagaimana, tapi itu kenapa itu berulang. Dan sebenarnya kalau boleh saya notice lagi, beberapa perempuan saya tidak terlalu hafal presensinya karena tidak terlalu terlihat tulisannya kecil. Itu sebenarnya juga pasif. Artinya ya udah ngikut temennya aja. Lebih yang seperti itu. Itu pengamatan dari saya. Overall kalau saya di posisi Bu Katni akan menggunakan strategi yang hampir sama, mungkin lebih hati-hati dalam hal pembagian kelompok sama pengaturan waktu aja sih, karena ini kan pakai diferensiasi produk dan kita pahami bersama sebelum kita berdiferensiasi kita harus mengukur. Kalau di dalam ilmu PMM itu kan ada equalizer. Nah, kita harus melihat itu apakah konteksnya sudah bisa abstrak atau harus konkret. Analoginya harus yang bagaimana? Apakah harus langsung detailing atau langsung diajak lari? Itu yang mungkin ini, karena kalau saya melihat produksi video, produksi lagu itu akan berbeda waktunya. Termasuk kualitas di dalamnya, karena kalau saya melihat masih banyak yang ketergantungan HP. Jadi tidak pede, masih lihat HP terus. Kan eman-eman. Sebenarnya bagus, ide-idenya tadi bagus. Bikin dongeng, bikin puisi, tapi kok tidak memunculkan wajahnya yang sesuai dengan apa yang disampaikan itu. Kurang lebih itu dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih telah diberi kesempatan di dalam fase ini untuk menyampaikan kesan-kesan dari perilaku selama pembelajaran dari peserta didik yang tadi. Baiklah, yang pertama saya memberikan kesan satu, dengan lamanya jam belajar, yaitu lamanya 3 jam pelajaran itu sudah sangat lama bagi saya ya. Dan itu kalau tidak padat bagian jamnya itu memang menjenuhkan. Nah, skenario pembelajaran di 3 jam ini sangat cocok sekali dengan pendekatan, kemudian model dan metodenya ya. Nah, akan tetapi ketika nanti saya menjadi guru, saya akan berusaha selalu memberikan arahan dalam pembagian jam atau penyelesaian tugas. Jadi menginformasikan sampai jam sekian gitu, sehingga waktu di akhirnya itu tidak sampai melampaui target gitu ya. Itu yang pertama. Untuk pengamatan perilaku siswa titipan tadi, yaitu Zaim, sebenarnya Zaim itu sudah asik ya. Dia malah sebagai poinnya dalam kelompok itu ya, dia menghidupkan kelompok itu. Itu sebenarnya untuk Zaim bagi saya dengan metode seperti ini sudah tidak bermasalah ya. Itu sudah sesuai untuk Zaim yang aktif. Demikian
kesan pesan dari saya dari proses KBM tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah menerima kami di sini untuk melakukan observasi, ya Bu. Untuk observasi tadi kami mau melaporkan bahwa per kelompok yang ada di kelas tadi sudah cukup kreatif, ya Bu. Ada yang puisi, ada yang dongeng, begitu nggak terpaku pada satu kelompok puisi. Saya juga puisi, enggak begitu Bu, jadi lumayan kreatif. Dan untuk siswa titipan tadi saya melihat si Kaisar itu bermain HP dan memfoto temannya Bu, teman ceweknya yang ada di depannya Bu. Tadi selama proses diskusi itu si Kaisar malah memfoto temannya yang ada di depannya itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan perwakilan mahasiswa yang telah menyampaikan hasil dari observasinya tadi. Ya, terima kasih Bu Parmi. Terima kasih saya ucapkan pada Bu Katni atas kesempatan mengikuti proses pembelajaran di kelasnya. Saya tadi senang lihat anak-anak secara umum sudah dapat berkolaborasi. Mereka sudah walaupun dengan caranya sendiri-sendiri ya, tiap anak memang berbeda, jadi sudah memberikan kontribusi untuk masing-masing kelompoknya. Dan siswa titipan secara umum sudah tadi juga sudah bagus interaksi dengan teman-temannya, baik Kaisar, kemudian Wisnu, kemudian Zaim ya. Sayang sekali yang Bunga ini yang kemarin terucil gitu ya, malah sakit, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita temui dalam pembelajaran. Tapi secara umum saya melihat pembelajaran sudah bagus sesuai dengan kemarin permasalahannya, bagaimana siswa dapat berkolaborasi. Mungkin nanti ada beberapa yang perlu ditingkatkan di beberapa sisi. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Reno atas penyampaian observasinya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami akan mempersilahkan kepada Bapak Pengawas, Bapak Amin Muslih, selaku pakar atau ahli untuk menyampaikan ulasan dari lesson study hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas nikmat Allah yang telah diberikan pada kita semua, adalah nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat aman. Nyatanya Bapak Ibu mulai dari pagi sampai sekarang tuh konsentrasi terus loh ya. Alhamdulillah kerasan ya. Dan juga dapat memberikan refleksi. Sekarang tugas kepala sekolah, tugas guru itu sekarang sudah dipantau di PMM kinerja ya. Nah, saya maunya mau diskusi itu. Nah ini salah satu berarti saya ambil indikator bahwa di kinerja kepemimpinan instruktural ya, nanti di D3 ya, di raport pendidikan ya, di raport pendidikan itu tugas kepala sekolah itu dapat pilih menyusun visi misi, mensosialisasi visi misi, kemudian bagaimana upaya peningkatan kualitas pembelajaran yang akhirnya dapat meningkatkan output. Ini berarti kalau saya amati lesson study do dan see ini benar-benar peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi ini nanti kalau misalkan ditanya, saya nanti kalau sebagai penilai dan wakil dari Kacabdin, nah itu saya ambilnya adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Dari masukan-masukan observer yang cukup banyak, berapa itu observernya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal siswanya 3 bisa. Jadi 1:6 ya. Jadi semuanya jeli, tapi kok kelihatannya hampir semuanya sama ya. Jadi orangnya sama ya. Kemudian mungkin salah satu ya, memang yang kita amati, yang kita ajari itu adalah anak Gen Z ya, memang karakternya beda. Makanya yang tua-tua juga menyesuaikan.
Bu Karni juga menyesuaikan cara ngajarnya. Kita gunakan teknologi karena anak gunakan teknologi. Saya tanya satu kelompok, ya saya menggunakan AI. Siapa saya sebenarnya? Nah itu salah satu kuncinya untuk efisiensi efektivitas. Kemudian anak-anak juga biasa kalau ingin menambah dia pakai aplikasi di AI itu. Sekarang ada menulis dengan mulut langsung di lapangan dengan Google Doc langsung apa yang dikatakan langsung muncul kan? Langsung muncul, nggak usah ditulis. Itu lebih hemat. Jadi jangan nggak usah banyak dokumen jangan ya kan? Share di masing-masing kelompok disimpan di dirinya masing-masing jadi Google Doc lebih efisien waktu. Jadi sampai mulai dari pelajaran kemudian penayangan kalau dapat itu sudah ada proyektor kan, ya sudah langsung filenya klik kemudian kalau dapat ya sampai soalnya. Oke, demikian masukan dari saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya di SMA 1 Mojolaban Allah memberi aman, lancar, banyak keberhasilan, manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas Bapak Amin Hussein yang telah memberikan beberapa masukan untuk lesson study hari ini. Baik Bapak Ibu semua, demikianlah rangkaian kegiatan 2 dan C dalam acara lesson study ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran, kerauhan, dan kesediaan Bapak Ibu mengikuti acara dari awal sampai selesai. Semoga kegiatan lesson study hari ini memberikan manfaat untuk kita dan tentunya untuk murid-murid kita, dan memberikan imbas kepada kita sebagai guru tentunya, karena refleksi itu sungguh sangat penting. Dengan kita setiap kali refleksi otomatis ada hal yang akan kita tingkatkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.